bahwa tidak ada yang salah ketika kemudian kita menyuarakan sesuatu selama itu masih ada dalam koridor yang seharusnya. Siapapun yang orang yang dicintai tiba-tiba dibunuh dalam sesaat, tidak rela. Presidennya yang terpilih mempunyai rekam jejak bahkan terduga keras pelanggar HAM gitu. Aksi Kamisan ini adalah merupakan obat pengingat bahwa ada tanggung jawab negara yang sampai hari ini itu negara masih abai dan tidak peduli gitu. Sebuah bentuk perlawanan atas ketidakpedulian negara. Oh, sekarang banyak yang cerita udah banyak intel ya Bang Husen ya. Dia udah Gimana memastikan itu intel? Dari rutin mendampingi keluarga korban segala macam, akhirnya masuk pemerintahan, tapi ikut membantu melobi agar keluarga korban ini mau satu rel dengan gerbong pemerintahan. Kami sudah bersepakat kalau aksi Kamisan ini yang datang hanya 3 orang, kami akan berhenti. Halo, jumpa lagi di Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Husein Abri Dongoran. Dan kita kedatangan tamu istimewa nih kali ini, Sin. Ada teman-teman dari Kontras dan juga dari Aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Ya. Kenapa Aksi Kamisan, Sin? Karena di Januari ini 18 tahun 18 tahun. Aksi Kamisan berjalan ya, sudah berjalan. Persisnya Sabtu besok ya. Ya, Hari betul. Sabtu besok Aksi Kamisan persis tepat 18 tahun diinisiasi oleh teman-teman begitu. Nah, di sini selain dari Kontras dan juga teman-teman dari Aksi Kamisan juga ya. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu nih, Sin. Ya, silakan. Dari Kontras dulu atau dari Aksi Kamisan? Sweet. Kemudian dari aku, kenalin aku Firdinda, tapi boleh dipanggil Dinda, aku dari Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Oke. Thank you, Pak aku Dinda. Amri Al-Mursalat. Aku mewakili teman-teman Aksi Kamisan atau Oke. bisa dibilang penggiat Aksi Kamisan. Oke, siap. Oke, baik. Mas Amri dan Mbak Dinda. Baik, Oke. baik. Selain Mas Amir dari Aksi Kamisan dan juga Mbak Dinda dari Kontras, kita juga kedatangan tamu istimewa nih, Sin. Ya. Yakni Bu Sumarsih ya. Selamat datang Ibu, dan Bu Sumarsih ini adalah ibunda dari Mas Wawan. Kenapa saya menyebutnya Mas Wawan? Karena almarhum Mas Wawan ini adalah kakak kelas saya, Sin. Atma Jaya. Bukan, Apa? di Pangudilur Vanlit Muntilan di Jawa Tengah. Pernah berinteraksi waktu itu? Oh enggak, selisih angkatannya lumayan jauh gitu. Oke. Jadi ada Bu Sumarsih juga nanti yang akan bercerita soal bagaimana Aksi Kamisan ini dulu 18 tahun yang lalu diinisiasi. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di tempo.co ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca majalah Tempo versi cetak, teman-teman juga bisa membeli dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung kita mulai nih. Ya, langsung kita mulai. Sebelum ke Mas Amir dan juga Mbak Dinda, kita ingin tanya dulu nih ke Bu Sumarsih ya. Ibu, ini 18 tahun Aksi Kamisan sudah berjalan begitu. Ya. Untuk mengingatkan memori publik juga ya, bahwa 18 tahun ini Aksi Kamisan dulu dirintis. Bagaimana awal mulanya Aksi Kamisan waktu itu dirintis, Bu Sumarsih? Ya, jadi saya ibunya Wawan. Ya. Nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atma Jaya jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 1998. Jadi pada saat itu Presiden Habibie menyatakan bahwa akan mengusut penembakan mahasiswa di Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Tetapi ditunggu-tunggu nggak ada perkembangannya. Kemudian kami, saya sendiri ya, saya ingin tahu kenapa Wawan ditembak. Saya juga ingin tahu seperti apa TNI Polri di dalam menghadapi para mahasiswa yang berdemonstrasi. Berarti saya harus turun ke jalan. Nah, setelah turun ke jalan, kemudian membentuk paguyuban, namanya paguyuban korban keluarga korban tragedi 13-15 Mei 98, Semanggi 1 13 November 98, Semanggi 2 24 September 99, dan tim relawan untuk kemanusiaan. Kemudian kami mencari kebenaran. Mencari kebenaran sulit sekali. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kami mencari keadilan. Mencari kebenaran sulit,
mencari keadilan sulit, walaupun itu sudah ada sebuah janji dari Presiden. Kemudian pada tahun 2004 saya menerima Yap Thiam Hien Award, itu kan ada uangnya ya, kemudian saya sampaikan kepada Romo Sandiawan, sebaiknya uang ini dipergunakan untuk kegiatan korban. Kemudian kami membentuk paguyuban namanya JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Nah, pada saat itu kami sosialisasi masalah hak asasi manusia ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, kemudian membuat buku, kemudian kami banyak melakukan kegiatan kemanusiaan, termasuk besuk Pak Harto pada saat sakit dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Terus kemudian di dalam rapat JSKK yang dihadiri oleh Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia dan juga Kontras, saya mengatakan kalau kami sosialisasi masalah hak asasi manusia terus, membuat buku terus, kapan kita advokasinya? Kalau begitu bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin, terserah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, di dalam rapat itu kami terus kemudian ketika disepakati ya, kami langsung membicarakan maskotnya apa, harinya apa, kapan kita akan selesai. Karena pengalaman pada tahun 99 itu, bulan April 99 itu ada demonstrasi aksi damai oleh aktivis perempuan, saya ikut 2 kali, kemudian dilarang oleh polisi, dituduh ditunggangi gerwani. Pada saat kami mulai aksi itu tanggal 18 Januari tahun 2007. Nah, seingat saya tanggal 9 Januari ini kami mengadakan rapat untuk membicarakan aksi rutin itu. Nah, pada saat itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir setiap hari Selasa, tetapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, kemudian kapan kita mau berhenti? Kalau karena kan pengalaman yang sepeda motor untuk Munir juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Aksi damai di Bundaran HI yang diselenggarakan bulan April tahun 99 juga akhirnya dilarang polisi. Kemudian Mbak Suci bilang, nanti sama saya Bu. Terus kemudian Yati Andriani anak Kontras, nanti sama saya Bu. Kemudian saya bilang, jadi nanti kalau tinggal 3 orang kami berhenti. Tetapi di dalam perkembangannya selama 18 tahun ini paling sedikit dihadiri 7 orang itu pada saat mau lebaran setelah COVID, kita pernah ini ya ada wabah COVID, terus kemudian 8 orang 2 kali itu pada bulan Desember tahun 2007 dan 2008. Karena bulan Desember itu kan orang-orang kami sendiri emang sengaja sudah memprediksi karena banyak orang keluar kota, liburan Natal dan liburan Tahun Baru. Ya. Bu, mungkin sebelum ke teman-teman ya, saya satu pertanyaan. Ini 18 tahun. Ibu sudah mungkin beratus-ratus minggu berdiri di depan istana dengan payung hitam, dengan baju hitam. Energi apa yang Ibu punya sehingga bisa bertahan selama itu? Energinya cinta. Di dalam cinta ada semangat dan harapan. Kami sekeluarga mencintai Wawan. Dan saya percaya siapapun orang yang dicintai tiba-tiba dibunuh dalam sesaat tidak rela, akan mengalami duka cita. Nah, duka cita saya bertransformasi pada cinta kepada sesama. Dan yang saya perjuangkan tidak hanya peristiwa penembakan mahasiswa saja, tetapi juga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, masa kini, dan juga kasus-kasus atau permasalahan rakyat yang belum ditangani baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oke. Ya, Sen, kita beralih ke teman-teman ya. Tapi sebelumnya Kang, ini ada iya teman-teman betul, UI. kita sapa dulu ya. Say hi dulu dong. Berapa orang nih? Wah, libur-libur kuliah ke sini demi demokrasi juga kata dia. Siap. Oke. Kita ke teman-teman Kontras dan juga pegiat Kamisan juga ya, Mas. Mungkin ke Mas Amir dulu aku ingin tanya bahwa 18 tahun waktu yang enggak sebentar tentu saja. Ini Mas Amir dari generasi yang relatif
baru lah ya, seperti kita ini ya, kita sepantaran gitu. Nah, generasi muda melihat aksi Kamisan itu seperti apa? Karena banyak sekali cibiran gitu di media sosial, di berbagai diskusi. Ngapain lu ikut Kamisan? Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih asik yang gitu di rumah, kan. Gitu. Dan bagaimana teman-teman generasi muda melihat aksi Kamisan hari ini? Oke. Semoga aku mewakili teman-teman muda ya. Aksi Kamisan bisa dibilang aksi non kekerasan terpanjang, Mas. 18 tahun di depan dan terdekat dengan simbol kekuasaan. Sangat dekat berapa ratus meter lah dari simbol kekuasaan itu. Kami melihat aksi Kamisan ini istimewa gitu. Yang pertama, kita bisa melihat soal konsistensi korban, Bu Sum, Mbak Suci, Pak Bejo dan pendamping yang setia setiap Kamis berdiri. Bahkan saya sendiri bukan korban ya, Dinda mungkin bukan korban, tapi merasa empati dan sayang, cinta kepada korban. Akhirnya ikut berdiri gitu. Saya udah dari tahun 2016 ikut berdiri dengan Ibu Sumarsi. Terus kami juga melihat unik dan istimewanya karena kontekstualitas isu HAM. Karena kita tahu isu HAM itu luas, bukan hanya soal kejahatan HAM, tapi irisannya dan relevan dengan isu struktural lainnya, dan Kamisan menyediakan ruang itu, Mas Ringkang. Ruang temu untuk solidaritas, ruang temu untuk keluarga-keluarga korban lain yang bukan hanya isu pelanggaran HAM, tapi di situ ada isu ekosop, ekosipol, ikut dikasih ruang di situ untuk berbicara soal pelanggaran HAM yang dia alami gitu. Ada isu yang terbaru mungkin Aremania dikasih ruang di situ. Kanjuruhan di situ juga ya. Dikasih ruang. Teman-teman buruh di undang-undang yang tidak berpihak kepada mereka, Cipta Kerja juga dikasih ruang di situ. Bahkan teman-teman yang dipecat secara paksa oleh KPK waktu itu IM57 juga dikasih ruang di situ. Istimewa banget ini ruang Kamisan karena memberi ruang untuk siapapun yang dia terkena pelanggaran HAM gitu atau isu HAM bisa berdiri dan menyuarakan isunya. Itu sih menurutku istimewa bagi kami teman-teman muda gitu, akhirnya mau berdampingan dengan korban dan berdiri sepanjang 18 tahun. Mungkin aku baru 8 tahun ya. Usum kan udah 18 tahun. Tapi ya semoga regenerasinya terus berlanjut. Mungkin itu Mas. Ini pertanyaan dari saya mungkin ya, Amri dan Mbak Dinda. Tadi kan Amri bilang dari 2016 ya sudah berada di depan istana. 2016 itu kan periodenya Jokowi dan memang di Jokowi di awal-awal kan mendekati korban HAM, janji-janji mereka dia juga Jokowi itu adalah menyelesaikan masalah HAM. Ada nggak perubahan gitu ya dari 2016 Amri, Bu Sumarsi yang selalu setiap Kamis berada di depan istana dibandingkan sekarang dengan Presiden Prabowo Subianto? Oke. Kalau dinamika pasti ada ya Bang Hussein ya, perbedaan. Tapi kan kalau Prabowo ini belum genap 100 hari ya pemerintahannya. Kalau misalnya ditarik dengan konteks kondisi politik dan rekam jejak, kita bisa melihat di era Pak Jokowi ya. Di awal pemerintahannya kalau nggak salah tahun 2014 dia berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan menghilangkan impunitas dari sistem hukum Indonesia. Ternyata nggak ada gitu, nawacitanya nggak terjadi gitu. Bahkan dia potong kompas dengan membuat tim penyesuaian non yudisial PPHAM, terus hanya mengakui 12 dari 16 kasus HAM yang diselidiki Komnas HAM gitu. Terus juga ada rangkaian kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat gitu. Dinamikanya yang aku alami ya kita memberikan ruang orang-orang yang terlanggar haknya di Presiden Joko Widodo gitu. Bahkan di rentan waktu tersebut di 10 tahun itu juga ada pelanggaran HAM yang berbentuk pembangunan kan. ASN ada di Mandalika, di Rempang, terus di Wadas ya. Kita memberikan ruang itu juga. Kalau misalnya ditariknya ada nggak perbedaan? Mungkin ya ada, dan kita menganggapnya mungkin lebih berat ya. Karena di rezim selanjutnya ini kita sama-sama tahu lah presidennya yang terpilih mempunyai rekam jejak bahkan terduga keras pelanggar HAM gitu, dan mungkin tantangan ke depan aksi Kamisan mungkin lebih berat gitu, dan mungkin momentumnya 18 tahun ini kita bisa sama-sama merapatkan barisan gitu atau bersolidaritas lebih kuat gitu, karena mungkin ke depan akan lebih berat tantangannya dan kita nggak ada yang tahu Bang Hussein dan Mas Ringkang gitu tantangannya. Tapi kita bersiap dari sekarang gitu, karena siapapun bisa jadi korban ya, Bang Hussein bisa jadi korban juga gitu. Sudah gitu. Bisa jadi besok aku gitu atau Dinda, dan kita udah mempersiapkan platform itu untuk berjuang bersama gitu. Salah satunya Kamisan. Oke, Mbak Dinda sendiri mungkin dari perspektif teman-teman masyarakat sipil ya, bagaimana sebenarnya teman-teman masyarakat sipil ini seiring sejalan teman-teman kontras, belakangan juga beberapa
kelompok-kelompok CSO lain juga bergabung. Nah, bagaimana kelompok masyarakat sipil bersama terus mendukung dan berkontribusi dalam aksi Kamisan ini untuk tetap sustain, tetap bertahan. Iya. Yang pasti kalau misalkan ditanya soal bagaimana kemudian perkembangan aksi Kamisan sampai dengan besok hari Sabtu udah menuju 18 tahun aksi Kamisan dan akan dilakukan aksi Kamisan di hari Kamis besok ya, tepat tanggal 16 Januari 2025. Aksi Kamisan ini adalah merupakan sebuah obat pengingat gitu. Di mana ini merupakan ruang yang tidak hanya kemudian membicarakan atau menyuarakan rasa sakit korban dan juga keluarga korban pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu, tapi juga merupakan ruang untuk menyuarakan rasa sakit dari pengulangan secara terus-menerus berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi hingga hari ini. Aksi Kamisan ini adalah merupakan obat pengingat bahwa ada tanggung jawab negara yang sampai hari ini itu negara masih abai dan tidak peduli gitu. Aksi Kamisan ini adalah merupakan sebuah bentuk perlawanan atas ketidakpedulian negara. Kita melihat bahwasanya setiap hari Kamis sore menjadi ritual mingguan, ada sekumpulan orang di seberang Istana Negara memakai seragam hitam-hitam, memegang erat payung hitam, tidak peduli bagaimana terik panas matahari, tidak peduli bagaimana deras hujan yang membasahi. Orang-orang di sana itu bukan berdiri di seberang aksi Kamisan karena kagum dengan megahnya sebuah bangunan pemegang kekuasaan tertinggi negara, bukan. Tapi orang-orang yang berdiri di sana, kami yang berdiri di sana setiap Kamis sore, itu adalah berdiri untuk kemudian menjerit, meminta pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus yang masih belum dituntaskan. Bahkan hari ini kita juga tahu bahwa negara kita hari ini dipimpin oleh seseorang yang masih harus bertanggung jawab atas salah satu kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Kalau kata Bu Sumarsi, kita hari ini berada di tingkat impunitas tertinggi gitu. Dan aksi Kamisan ini adalah merupakan ruang untuk menjamin penyebaran virus kemanusiaan di tengah mundurnya demokrasi dan HAM kita hari ini. Kayak misalkan kita melihat di menuju 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita sama sekali tidak melihat adanya komitmen termasuk pembahasan terkait dengan bagaimana masa depan penegakan HAM, apalagi penuntasan pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu. Contoh, di awal kabinet Prabowo Subianto ini muncul, kita sudah mendengar banyak sekali pernyataan-pernyataan kontroversial, ya Bang ya Mas ya, dari kabinet Prabowo Subianto ini. Misalkan dari Pak Yusril yang mencoba untuk menggeser sebuah kasus pelanggaran berat HAM menjadi pelanggaran HAM yang biasa saja, yang mana memang bukan merupakan bagian daripada wewenang beliau untuk menetapkan kasus ini pelanggaran berat HAM atau bukan. Dan apalagi kasus tersebut sudah ditetapkan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM bahwa memang merupakan pelanggaran berat HAM gitu. Yang kedua adalah kita melihat munculnya Kementerian HAM. Sepertinya ini adalah merupakan gimmick ya, seakan-akan akan peduli sama HAM, tapi sebenarnya secara substansi di dalamnya itu sama sekali tidak ada keinginan untuk peduli terhadap penegakan HAM. Contoh, saat munculnya Kementerian HAM, kita sama sekali tidak melihat ada pernyataan-pernyataan yang misalkan ngebahas soal 14 kasus pelanggaran berat HAM yang sampai hari ini masih belum menemukan titik terang keadilan dan juga kebenaran, di mana keluarga korban sudah berpuluh-puluh tahun masih menanti itu. Terus yang kedua, bahkan 4 kasus yang sudah masuk ke pengadilan HAM itu juga sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Para pelakunya justru melanggeng bebas dan bahkan hari ini beberapa mendapatkan jabatan misalkan di kekuasaan pemerintahan. Yang dibahas oleh kabinet hari ini, misalkan oleh Kementerian HAM hari ini adalah ya membangun universitas HAM, membangun rumah sakit HAM, misalkan kayak gitu, minta anggaran, atau embel-embel ingin membangun kesadaran di 78.000 desa. Padahal pembangunan HAM, penegakan HAM itu harusnya dengan mereka mengabaikan dan tidak sama sekali menyinggung terkait dengan bagaimana masa depan penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, itu sudah secara langsung membuktikan kepada kita semua bahwa negara hari ini itu justru sama sekali tidak memberikan pemenuhan, perlindungan, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga memang aksi Kamisan ini penting banget untuk kita rawat sebagai obat pengingat tadi gitu. Oke. Nah ini tadi Mbak Dinda bilang bahwa ini adalah, dan mengutip Bu Sumarsi ya tentu saja, bahwa ini adalah level impunitas tertinggi. Betul. Gitu. Ya kan? Gak takut apa kalian sekarang? Kalau dulu 2007 ya,
Bu Sumarsih menginisiasi ini, presidennya latar belakang militer gitu kan. Lalu 10 tahun Pak Jokowi gitu sipil gitu. Tentu dengan beberapa catatan tadi. Tapi kemudian sejak 20 Oktober 2024 presidennya kembali militer dengan rekam jejak yang tadi sudah disebutkan Mbak Dinda gitu kan. Kalian nggak takut apa ini sekarang? Ini sekarang pericoloso ini, nyerempet-nyerempet bahaya ini. Gimana nih? Gimana Dinda? Sama masih ngeliat Bu Sumarsih tersenyum ya, kita nggak ada yang takut sih. Justru selama aksi Kamisan di menuju 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto ini, malah kita melihatnya pesertanya makin banyak ya Bang ya. Malah dari banyak kalangan. Dan banyak, anak muda yang muncul sekarang. Biasanya kalau kita datang tuh, wah ini lagi nih. Nah sekarang kita nggak kenal, wah ini orang baru nih. Dan biasanya kita nyapa kan. Kalau Bu Sum ngajarin, sapa dan tanya dari mana. Kalau mereka mau berefleksi kita kasih ruangnya. Biasa gitu kalau orang-orang baru tuh. Kalau datang di aksi Kamisan. Nah sekarang benar-benar orang baru ya Dinda ya. Betul. Banyak banget anak muda yang mungkin tergerak. Akhirnya meluangkan waktunya setiap Kamis datang gitu ke depan istana. Dari teman-teman SMA bahkan, Ya, ada SMA. beberapa juga yang di bawah itu yang juga datang ikut melakukan aksi diam untuk kemudian merenungkan bagaimana nasib penegakan HAM, situasi demokrasi dan HAM hari ini, dan juga ikut, bahkan beberapa yang juga ikut refleksi. Ya, ikut refleksi. Refleksi terkait bagaimana situasi kondisi HAM di wilayah mereka, di masing-masing kota mereka, atau misalkan ada terjadi kasus pelanggaran HAM di daerah mereka gitu. Justru kami melihat bahwasanya di era pemerintahan hari ini yang juga banyak wanti-wanti kalau misalkan ini kayaknya bakal berbahaya ke depannya, kita harus hati-hati dan lain-lain. Justru dengan kita melihat aksi Kamisan semakin banyak peserta dari berbagai kalangan, kita justru semakin semangat gitu ya, semakin memiliki keteguhan yang besar, komitmen yang besar juga untuk kalau bisa nih aksi Kamisan nih jangan sampai 18 tahun aja, terus ada sampai negara mau mendengarkan jeritan atas penderitaan yang terus kita suarakan dalam aksi diam dan juga refleksi di sesi-sesi aksi Kamisan. Misalkan kita berkaca dari beribu kilometer gitu ya jarak dari Indonesia di Argentina gitu kan, aksi Kamisan serupa yang dilakukan oleh Ibu-ibu Plaza de Mayo. iya betul, yang mereka aja butuh 39 tahun, 2000 kali melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan untuk mendapatkan sebuah keadilan, dan mereka komit untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti kita harus 39 tahun juga. Kalau misalkan kita bisa berjuang untuk mendapatkan keadilan di bawah tahun itu, kenapa enggak? Kenapa kita enggak terus merawat ruang-ruang seperti aksi Kamisan ini gitu. Din dan Amri, tadi kan Rikang sudah menanya apakah takut apa tidak ya. Nah itu kan banyak cerita juga, sekarang di aksi Kamisan itu pengamanannya agak bertambah begitu betul. ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa pengamanan saat ini dan dibandingkan di eranya Jokowi maupun sebelumnya. Kalau sekarang banyak yang cerita udah banyak intel ya Bang Husen ya. Dia udah Gimana memastikan itu intel? karena kadang-kadang mengaku dia dari mana Oh, gitu? dan foto gitu, dan kita sebenarnya udah kayak ya nggak usah takut juga, dan emang resiko sebagai aktivis kan ya ditangkap ya udahlah viral terus ya kita berjuang bersama-sama gitu. Jadi sekarang pengamanannya begitu, bahkan di ulang tahun TNI ya penjagaannya benar-benar ketat banget gitu, dan bahkan disuruh geser tadinya ke Taman Aspirasi, tapi kita nggak mau karena ya kita komitmen selama 18 tahun kita di depan istana, nggak mau kita bergeser semeter pun gitu dari tempat itu. Pengamanannya seperti itu sih Dinda ya, benar-benar ya makin kelihatan banyak intel sih di belakang, mereka nongkrong terus foto-foto kita, bahkan secara terang-terangan datang ke tengah-tengah kerumunan foto, mungkin buat laporan ya biasanya ke atasan gitu. Bahkan kemarin salah satu dari kita dicari-cari katanya, mana yang namanya ini, dia dengan muka tegang sembari telepon katanya, ini mana orang yang ini, kita tahu nih teman kita kan nanya ini dia namanya mana, sekarang di mana, dicari teman salah satu dari kita, tapi kita nggak ngasih tahu dia di mana. Berarti kan sudah mulai pemetaan ya siapa orang-orang yang ada di balik dari aksi Kamisan. Itu sih kondisi sekarang. Kenapa dia dicari teman kalian itu? Kurang tahu sih, mungkin bocor atau apa notulensi dari rapat-rapat kami gitu, akhirnya salah satu dari teman kita dicari gitu. Ini merupakan langkah represi dan intervensi nggak sih? Kalau kalian melihat Bisa jadi arahnya ke sana ya, tapi kita nggak mau menduga, mungkin ya polisi iseng aja gitu, dan atau aparat iseng aja, atau dikerjain sama kakak atau abangnya gitu. Bisa jadi seputar itu Tapi gitu. sebenarnya dari situasi yang cukup tegang di pemerintahan Prabowo Subianto ini, harusnya sih kita nggak melihat atau nggak punya rasa pesimisme ya dengan nggak mau datang ke aksi Kamisan, atau misalkan di luar aksi Kamisan itu kita nggak pengen bersuara atau nggak pengen kritis, karena kan kita balik lagi ya, kita hidup di negara demokrasi gitu kan, kita bebas untuk menyampaikan kritik terhadap
kebijakan suatu negara, kritik terhadap apa yang dilakukan oleh negara hari ini, yang memang itu dampak outputnya adalah untuk agar negara bisa lebih pro terhadap rakyat, bisa lebih pro terhadap keadilan yang sedang dicari oleh rakyat gitu. Jadi kayaknya kita memang harus menggaungkan gitu bahwa tidak ada yang salah ketika kemudian kita menyuarakan sesuatu selama itu masih ada dalam koridor yang seharusnya gitu. Oke. Din, kan ini kan pemerintahan baru Prabowo ya. Kami juga pernah menulis waktu itu sekitar bulan November. Rasanya tuh ada melakukan pendekatan begitu kepada keluarga korban, dalam arti ada iming-iming uang maupun jabatan tertentu. Mungkin bisa ceritakan nggak kalau teman-teman juga menerima informasi itu, seperti apa prosesnya dan siapa pemeran utama di situ? Iya, jadi sebenarnya informasi itu juga udah beredar di berbagai media termasuk juga oleh Tempo ya, yang mana terdapat pertemuan bersama dengan bisa dibilang ya Sufmi Dasko ya, Pak Sufmi Dasko merupakan salah seorang dari pihak Prabowo Subianto dengan korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa 97-98. Kami justru melihat bahwasanya pertemuan ini itu adalah merupakan sebuah upaya sistematis untuk kemudian menutup pertanggungjawaban negara termasuk oleh orang yang bersangkutan yang hari ini kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia agar lari dari tanggung jawab penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa 97-98 gitu. Ada pernyataan dari Sufmi Dasko yang kemudian bisa kita highlight, misalkan setelah pertemuan tersebut terjadi kemudian diupload di Instagram gitu kan, dan caption yang mana mengatakan bahwasanya kami ngomong dari hati ke hati dan mereka sepakat untuk mendukung Indonesia maju. Nah ini justru kami melihat ada indikasi untuk mendorong korban dan juga keluarga korban terutama di kasus penghilangan orang secara paksa ini untuk tidak lagi menuntut pertanggungjawaban atas kasus ini gitu. Nah sebenarnya upaya-upaya seperti ini tuh nggak terjadi sekali dua kali, udah mungkin terjadi lebih dari 3-4 kali, dan sebenarnya ini adalah merupakan sebuah upaya negara. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah agar kemudian menunda penuntasan kasus pelanggaran berat HAM yang bersangkutan, atau yang kedua adalah agar kemudian ingin menutup secara tidak langsung pertanggungjawaban tersebut gitu. Dan di sini otomatis korban maupun keluarga korban yang kemudian beberapa dilemahkan secara sosial ekonomi akan diberikan pilihan yang sulit. Apakah harus selesai dengan pertemuan dengan embel-embel misalkan diberikan uang tadi, ataukah kita harus tetap melanjutkan perjuangan ini untuk menuntut keadilan di hadapan negara. Oke. Nah, ngomongin soal situasi aksi Kamisan hari ini, Husein tadi udah menyinggung soal lobby-lobby tadi. Nah, gue ingin lempar nih ke Bu Sumarsi ya. Ibu, ada situasi tadi bahwa ada lobby-lobby politik, kemudian 18 tahun sampai hari ini kemudian belum ada kemajuan begitu ya, istilahnya belum diterima misalnya begitu. Kemudian orang jadi berpikir, apakah sempat muncul pesimisme bahwa aksi yang dimulai 18 tahun lalu ini tidak akan membuahkan hasil, dan bagaimana kemudian di tengah pesimisme itu tetap berjalan nih aksi-aksi Kamisan sampai konsisten? Masalah pesimis, ya saya pesimis di dalam harapan, tetapi optimis di dalam melangkah, di dalam melakukan sesuatu. Kalau menurut saya aksi Kamisan adalah cara kami bertahan, berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, menolak lupa, merawat reformasi dan demokrasi. Jadi sebenarnya kalau masalah lobby-lobby politik itu kan sudah dilakukan sejak lama ya, bagaimana supaya para penjahat HAM ini mendapatkan perlindungan dari pemerintahan dari periode ke periode. Lelah ya, saya lelah. Pada saya lelah, saya kadang-kadang muncul kata-kata, kenapa sih yang datang kok lebih dari 3 orang? Kemudian ada yang nanya, kenapa Bu kalau 3 orang? Kami sudah bersepakat kalau aksi Kamisan ini yang datang hanya 3 orang, kami akan berhenti, tidak akan melanjutkan
aksi ini. Tetapi kalau menurut saya aksi Kamisan ini ada manfaatnya, tidak hanya untuk memperjuangkan pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran HAM baik berat maupun tidak berat, tetapi dari sisi polisi pun juga dia mengatakan dengan terus terang, untung ada ibu. Kami sebagai aparat, kami tidak bisa bersuara ketika ada kenaikan tarif, berbagai tarif, entah tarif listrik, entah tarif telepon, tarif jalan tol, dampaknya kenaikan harga 9 bahan pokok. Jadi di aksi Kamisan ini oleh beberapa polisi mengatakan suara kami, suara keluarga kami juga disuarakan oleh ibu. Ini mengatakan seperti itu. Ya, ya betul. Jadi sudah, apakah pesimisme itu membuat teman-teman aksi Kamisan, Bu Sumarsi dan kawan-kawan masih akan tetap bertahan dengan lobby-lobby, kemudian membuat orang ya sudahlah kita terima duitnya karena itu situasi kita dan seterusnya. Ya bagi korban, keluarga korban bisa seperti itu, banyak ya, karena di dalam pemutihan kasus itu kan tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dari para aktivis itu sendiri. Bagaimana kita melihat sekarang ini kan, para aktivis ini kan sudah baik para aktivisnya yang dulu mendampingi penyelesaian kasus untuk mendampingi kami ya, korbannya, itu kan sudah menjadi satu gerbong di dalam pemerintahan sekarang ini. Tetapi kami tetap bertahan, bahkan kalau kita perhatikan dari Kamis ke Kamis, dari sejak awal aksi, pada saat yang datang memang tidak banyak, tetapi silih berganti. Kalau dulu yang datang itu banyak korban, keluarga korban, tetapi sekarang yang datang banyak anak-anak muda. Ketika anak-anak muda dari berbagai daerah yang silih berganti datang ke aksi Kamisan, justru bisa menginspirasi mereka untuk kritis terhadap permasalahan di daerahnya. Menurut catatan saya, itu ada 72 kota yang mengadakan aksi Kamisan, tetapi ada yang berlanjut dan ada yang tidak berlanjut. Tidak berlanjut karena dilarang polisi, dilarang oleh orang-orang sekitar, oleh masyarakat ya. Karena ya di PKI itu kan sangat mudah ya, untuk stempel itu. Stempel untuk melarang kegiatan di masyarakat. Dan juga karena kegiatan dari penggagas aksi Kamisan itu karena kesibukannya. Nah, terus kemudian sampai sekarang ini yang datang aksi Kamisan semakin banyak. Kenapa saya optimis bahwa apa yang kami lakukan di aksi Kamisan ini akan terus bertahan, akan terus berlanjut, karena masa depan bangsa dan negara ini kan ada di tangan-tangan anak muda. Pada saatnya nanti mereka akan memimpin, dan di dalam aksi Kamisan itu adalah tempat mereka mengetahui ada apa sebenarnya di negara kita, ada permasalahan apa di daerah di daerah di negara kita. Ini yang kemudian menjadi harapan saya, bahwa setelah korban, keluarga korban banyak yang meninggal, anak-anak muda ini nanti yang akan melanjutkan perjuangan aksi Kamisan. Makasih Bu Sumarsi. Dinda sama Amri itu kan ibu kan juga sudah menyinggung ya Bu Sumarsi soal ada beberapa keluarga korban maupun aktivis yang masuk dalam pemerintahan gitu ya. Ini teman-teman CSO maupun Amri sendiri melihat seperti apa nih orang-orang yang apa istilahnya melompat pagar begitu ya, yang dari rutin mendampingi keluarga korban segala macam, akhirnya masuk pemerintahan, dan bukan hanya masuk pemerintahan saja, tapi ikut membantu melobi agar keluarga korban ini mau satu rel dengan gerbong pemerintahan. Gimana Amri dan Dinda, silakan. Ini dulu. Kalau kami tuh melihatnya mungkin gini ya, kita tidak akan pernah bisa membatasi ruang gerak seseorang gitu. Dia mau kemana, dia mau bagaimana, dia mau memilih apa, itu kita tidak bisa membatasi ruang gerak itu gitu. Misalkan dari teman-teman CSO atau dari teman-teman advokasi yang mendampingi korban dan juga keluarga korban, tugas kami adalah agar kemudian memastikan keadilan. Ada 4 kewajiban negara sebenarnya kan yang harus kemudian dijamin, terutama dalam penuntasan kasus pelanggaran berat HAM misalkan. Yang pertama adalah kami harus menjamin bahwa negara itu harus dapat mengungkapkan kebenaran terhadap suatu peristiwa kasus pelanggaran berat HAM.
Kalau misalkan pelakunya ada, pelakunya siapa? Kalau misalkan korbannya diculik, korbannya di mana, bagaimana, dan keadaannya seperti apa. Itu pengungkapan kebenaran dari peristiwa yang terjadi dari suatu kasus. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini adalah kami menuntut negara, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun situasi hari ini, HAM dan demokrasi, negara wajib untuk kemudian menjamin keadilan itu tercapai lewat apa? Lewat mekanisme hukum tadi, yaitu menarik dan menjerat para pelaku ke dalam pengadilan HAM. Yang ketiga adalah pemulihan. Korban dan juga keluarga korban dari suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia itu memiliki dampak yang banyak, dan negara memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan pemulihan terhadap korban dan juga keluarga korban. Dan yang terakhir adalah jaminan ketidakberulangan gitu. Nah, jaminan ketidakberulangan ini kan yang memang sampai hari ini tuh negara nggak pernah mau belajar ya Bang ya. Masih banyak banget, tadi juga udah disebutin sama Bang Amri, banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM rentetan yang terus berulang hingga hari ini. Di balik ada 16 kasus misalkan yang belum mendapatkan keadilan dan kebenaran tadi, ternyata juga masih banyak kasus yang kemudian dilakukan dan terus berulang hingga pemerintahan hari ini gitu. Ya kalau ini Bang Hussein nambahin, benar kata Dinda tadi. Sebenarnya itu dinamika kehidupan orang yang memilih akhirnya memutuskan berhadapan atau face to face dengan kita yang masih ada di gerakan sipil. Fokus kita sebenarnya adalah menjaga regenerasinya sih. Benar kata Bu Sumarsi, tahun lalu kebetulan tagline aksi Kamisan tuh orang silih berganti, aksi Kamisan tetap berdiri. Itu sebenarnya real, secara organik di gerakan sipil atau di Kamisan sendiri organik Mas ininya, pertukaran generasinya. Aku dan Dina mungkin generasi dari generasi sebelumnya yang terus bergenerasi dan berganti. Jadi fokusnya sih biarkan aja lah mereka ada berseberangan atau membela sesuatu yang dulu dia bela gitu. Terus kita yang di dalam tetap memperjuangkan yang benar kata Dinda, memperjuangkan hak-hak dan kewajiban korban yang belum diselesaikan oleh negara. Mungkin itu sih fokusnya. Nah, aku ingin tanya jadi, kemudian dengan segala situasi yang kemudian terjadi, Bu Sumarsi tadi juga menjelaskan dan teman-teman tadi sudah elaborasi ya, masih layak nggak sih kita berharap pada pemerintahan, terutama pemerintahan Prabowo, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masih. Aku mengutip kata Bu Sumarsi. Kalau harapan kepada pemerintahan hari ini nggak ada. Tapi kalau misalkan semangat, konsistensi dan juga keteguhan kita untuk terus melangkah mencari cara-cara agar kemudian bisa mendapatkan keadilan tadi itu ada. Karena hari ini kan kita, misalkan aksi Kamisan itu terakhir mengirimkan surat itu kalau nggak salah di 17 Oktober ya, di 836 kepemimpinan Jokowi. Setelah itu di tanggal 24 Oktober aksi Kamisan pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto, aksi Kamisan tidak lagi mengirimkan surat. Kenapa? Karena kita beranggapan udah nggak efektif nih Mas Bang mengirimkan surat kepada presiden yang kita ketahui sendiri mempunyai rekam jejak dan terduga keras pelanggaran HAM. Jadi kita memberhentikan surat kepada presiden dan kita tapi tetap memberikan surat selembaran ya kepada peserta aksi yang datang di Kamisan. Oh, diganti ya? Diganti. Jadi Jadi surat ke enggak, presiden, surat ke peserta. Iya, Sampai sekarang seperti itu. jadi Iya. surat ke presidennya udahan dulu Ya, gitu. dan harapan kita itu ada pada mana? Itu ada pada langkah-langkah yang hari ini kita ambil dan terus kita perjuangkan. Misalkan pada lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, itu ada Komnas HAM, ada juga Kejaksaan Agung, ada juga upaya-upaya advokasi lainnya yang bisa kita tempuh, misalkan dengan mendorong untuk perubahan kebijakan. Misalkan hari ini ada undang-undang pengadilan HAM, atau mendorong negara untuk DPR misalkan dan pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional ICPPID, dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita ambil di balik kita berharap pada seorang presiden yang memang memiliki rekam jejak buruk dalam pelanggaran berat HAM itu sendiri. Gitu. Nah, kalau teman-teman kemudian memutus korespondensi begitu ya, yang sudah ajak dilakukan selama beberapa tahun terakhir, bagaimana kemudian cara teman-teman mengetahui bahwa atau membuat presiden kita ini tahu bahwa ada sekelompok masyarakat sipil yang tidak jauh dari kantornya itu sedang menuntut keadilan gitu. Meskipun juga dalam surat-surat yang sebelumnya pasti kita juga tidak bisa memastikan ya apakah itu sampai di meja kerja presiden, tapi ada ikhtiar itu. Nah, kalau sekarang ikhtiar itu teman-teman hentikan, gimana nih cara teman-teman memastikan bahwa presiden tahu ada keluarga korban yang menuntut keadilan tidak jauh dari kantornya?
Sebenarnya soal political will aja sih Mas Ringkang, karena jarak kantornya kan cuma berseberangan doang ya. Sehingga kalau punya political will gitu, punya itikat menyelesaikan semua pelanggaran, tinggal buka pintu ke kantor, tinggal nyebrang ke Kamisan dan berjanji menuntaskan gitu. Dan sebenarnya juga kan kalau yang dari obrolan kita tadi ada sebuah pertemuan di balik layar gitu kan, itu juga menandakan bahwa sebenarnya presiden kita hari ini tuh tahu sampai hari ini tuh ada sebuah ruang yang dinamakan dengan gerakan aksi Kamisan yang di dalamnya banyak sekali suara-suara tentang tuntutan tanggung jawab negara untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada gitu. Atau pernah nggak dalam suatu aksi Kamisan gitu, Prabowo tiba-tiba lewat, tapi ya udah diabaikan saja gitu. Ada nggak pernah dalam sampai bulan Januari ini? Kalau Prabowo belum pernah, kalau Jokowi pernah. Aku lupa di momentum berapa lewat depan Kamisan persis. Konvoynya itu. Ya, tapi nggak berhenti. Waktu itu dapat screenshotan gambarnya dari Jakarta Nikus tuh. Dia cuma menoleh ke aksi Kamisan aja, terus iring-iringan tetap terus berjalan. Sekali itu doang sih momentum. Aku lupa, mungkin Bu Sumarsi ingat di momentum aksi Kamisan berapa. Mereka benar-benar iring-iringan lewat depan aksi Kamisan. Di jam pulang kerja ya waktu itu maksudnya. Ini mungkin terakhir dari gue ya Kang. Ini lagi-lagi soal anak muda, terutama khususnya di media sosial. Mungkin Rikang tadi sudah spill sedikit di awal bahwa banyak sekali cibiran dan segala macam dari anak-anak muda. Nah, gimana strategi teman-teman untuk lebih menggait anak-anak muda ini? Maksud gue adalah kalau misalkan kita buka TikTok katakanlah, buka Twitter, itu bukan lagi cibiran, bahkan hinaan terhadap keluarga-keluarga yang terkena kasus HAM. Bukan hanya Kamisan saja loh, Kanjuruhan juga. Lalu efek pembangunan juga dan lain-lainnya. Coba gimana strateginya? Kalau kita sekarang emang lagi berfokus jihadnya di situ ya, perangnya. Karena perang narasi kan di media sosial ya, di digital aktivismenya, disinformasi, misinformasi dan hoax semuanya di situ. Sekarang kita lagi coba membangun narasi tentang versi hak asasi manusianya aksi Kamisan gitu. Dan kita coba menghubungkan teman-teman yang di kota. Tadi Bu Sumarsi bilang ada 70 titik aksi Kamisan di kota-kota yang tersebar. Kita lagi mencoba mengkonsolidasikan. Berusaha untuk menghilirisasi isunya. Jadi narasinya kita buat nih, karena ya pelanggaran HAM terus berjalan nih sepanjang rezim dan sepanjang masa pemerintahan yang udah berjalan gitu. Dan kita lagi mencoba membuat narasi ulang gitu, supaya tadi narasi-narasi yang ada di TikTok, di media tuh ada narasi tandingnya dari versi yang kita buat gitu. Terus pendekatan lebih populer juga. Kemarin kita mencoba membuat sayembara tulisan Mas Rikang dan Mang Hussein, yang dimana kita mencoba teman-teman muda bercerita tentang apa sih yang membuat kalian akhirnya Kamisan, atau ruang temu apa yang akhirnya kalian ikut dalam sebuah aktivisme. Jadi terkumpul teman-teman Kamisan membuka sayembara, ada 130-an tulisan teman-teman muda yang bercerita soal aktivisme dia, bertemu lewat lagu, lewat buku, dan nanti kita akan jadikan buku. Mungkin itu salah satu pendekatan kita ya buat menggait atau menggaungkan lagi lebih luas aksi Kamisan kepada generasi Z, generasi milenial yang mungkin belum menyentuh atau belum mengetahui aksi Kamisan. Pendekatan lebih ke situ sih, media sosial dan pendekatannya lebih populer. Oke. Nah, sebelum ditutup di sini ya, aku ingin satu pertanyaan terakhir ke Bu Sumarsi. Bu Sumarsi, sampai kapan Ibu akan bertahan dan berdiri di depan istana? Saya optimis di dalam bertindak. Aksi Kamisan tidak perlu dibubarkan, aksi Kamisan tidak perlu dilarang, pertanggungjawabkan setidaknya 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM. Mekanismenya sangat jelas. Komnas HAM melakukan penyelidikan, Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Tetapi yang menjadi pesimis saya ketika Komnas HAM ini sudah, saya selalu mengingatkan kepada orang-orang di Komnas HAM, dulu pernah, sekarang juga saya menilai bahwa Komnas HAM itu adalah lembaga impunitas. Jadi saya tetap akan saya tetap optimis di dalam bertindak, tetapi memang pesimis di dalam harapan, karena kita tahu semua, tadi saya katakan bahwa pendamping kami, lembaga yang kami tuntut untuk melakukan penyelidikan, termasuk
mereka yang diculik dan yang menculik sudah di dalam satu gerbong kekuasaan. Ya. Oke, sudah cukup kali Kang Ya. ya. Terima kasih Bu Sumarsi, terima kasih Dinda dan Amri untuk kesempatan hadir di acara Bocor Halus Politik. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.